hari Jumat tanggal 15 itu 179 STMK yang divaksinasi. Jadi bukan hanya nakes, itu nakes, non nakes dan supporting. Jadi cleaning service dan sebagainya itu dia masuk di dalam STMK. Jadi yang sudah tervaksinasi itu di tanggal 15 179, di tanggal 18 kemarin itu sebanyak 79 orang. Jadi sampai dengan hari kemarin itu sudah 258. Hari ini masih sementara berlangsung vaksinasi itu di 22 puskesmas dan di 6 rumah sakit. Di Kota Ambon sendiri ada berapa nakes yang sudah terregistrasi akan menerima vaksin? Yang sudah terregistrasi itu ada sekitar 2000-an untuk itu, dan masih ada penambahan data untuk registrasi. Apalagi nanti dengan himbauan Pak Menteri kemarin untuk kita mungkin ada perubahan sistem sehingga lebih mempercepat vaksinasi ini seperti itu. Yang diinginkan dari Pak Menteri, kita harus pastikan bahwa seluruh STMK yang ada di Kota Ambon itu seluruhnya harus tervaksinasi, kecuali kalau misalnya dengan penyakit-penyakit penyerta yang memang tidak bisa dilakukan vaksinasi dan yang pernah terkonfirmasi COVID atau penyintas. Nah Ibu, kalau kita ngomong tentang vaksin ini kan sudah lama ya, isu vaksin, dan juga di masyarakat terjadi pergunjingan, orang-orang kemudian terpapar isu-isu hoax dan mengatakan bahwa banyak sekali dampak buruk dari vaksin. Nah vaksin yang diberikan kepada nakes ini sebetulnya menjadi penentu bagaimana akan diterima di masyarakat nanti. Nah dari Ibu sendiri, dari sejauh ini apakah sudah ada semacam ada gejala-gejala buruk begitu yang dialami oleh vaksin setelah vaksin pertama tanggal 15 kemarin? Terima kasih. Dari 258 yang sampai kemarin sudah ada tervaksinasi, dan kita pantau juga nanti di hari ini ada berapa yang tervaksinasi. Alhamdulillah mungkin ada gejala-gejala, tapi gejala-gejala ringan dan semua itu teratasi. Ada yang mungkin setelah itu ada rasa mengantuk, ada yang sedikit pusing dan sebagainya. Tapi ya kita bersyukur dan mudah-mudahan di langkah-langkah selanjutnya itu bisa terkontrol sehingga tidak ada yang memang berada dengan gejala berat seperti itu. Dan gejala itu lazim Ibu ya? Lazim? Dalam suatu imunisasi pasti ada gejala-gejala yang lazim. Anak-anak juga kalau imunisasi kadang kan menimbulkan panas, kemudian sakit atau bengkak di tempat penyuntikan seperti itu. Itu kan wajar, lazim yang memang hal-hal ini terjadi. Oleh karena itu ya yang sampai hari ini yang banyak yang kami dapatkan itu adalah setelah itu jadi mengantuk. Ada yang mengantuk, ada yang memang pusing-pusing sedikit seperti itu. Mungkin juga psikologis ya, ada yang ada banyak juga yang mau divaksin tiba-tiba tensi naik, jadi psikologis, jadi memang itu manusiawi seperti itu. Nah Ibu, targetnya sampai kapan ini untuk Kota Ambon? Kan berselang 14 hari ini, apakah cakupan setelah 14 hari nanti semua sudah? Kita usahakan yang jelas itu dari tahap 1 itu dari target pemerintah di tahap 1 dan nanti disusul dengan tahap 2 itu akan berakhir di April 2021. Itu target dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Apa himbauan Ibu kepada masyarakat agar mendukung proses vaksinasi ini? Bahwa sekarang sudah ada nakes yang menjalankan vaksinasi dan mereka baik-baik saja begitu. Artinya biasanya apalagi untuk kita di orang Ambon, kita harus lihat dulu, berpercaya. Betul. Yang jelas banyak dari 259 nakes ini yang sudah divaksinasi. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada tenaga pendukung lainnya itu sudah divaksinasi. Yang jelas nanti mungkin lebih baiknya itu teman-teman yang sudah tervaksinasi mungkin bisa memberikan testimoni apa yang mereka rasakan seperti itu. Dan yang harus kita yakini bahwa pemerintah itu akan membuat yang terbaik untuk masyarakatnya. Pemerintah tidak akan mencelakakan masyarakatnya, apalagi nakes. Nah, nakes kita setiap hari ada yang meninggal, oleh karena itu kenapa sampai tahap 1 ini harus nakes gitu, supaya nakes diperkuat dan masyarakat juga melihat bahwa memang hasil dari vaksinasi ini terlihat seperti apa. Efek buruk yang selama ini hoax yang nyatakan yaitu ya alhamdulillah sampai di 2 hari terakhir dan ditambah hari ini, mudah-mudahan kita selalu berdoa sehingga ini bisa berjalan lancar dan tidak ada terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terakhir Ibu, harga vaksin itu kan bervariasi. Saya boleh tahu vaksin yang diberikan kepada nakes ini harganya berapa? Saya tidak tahu harganya, tapi yang jelas yang diberikan untuk vaksin untuk STMK adalah Sinovac yang kita gunakan, Sinovac.
kali mendengar informasi akan adanya vaksinasi, lalu ditambah lagi dengan informasi yang beredar banyak di media sosial. Apa perasaan dokter sebagai nakes orang pertama yang akan divaksin? Kalau secara pribadi perasaan beta ini beta tunggu sebenarnya, karena bagi beta vaksin itu sangat penting. Proteksi kita yang utama untuk memutus rantai penularan tuh selain alamiah, misalnya kita tertular dengan secara alami kena COVID-19, tapi yang dengan vaksin kita sudah punya imunitas yang dibuat oleh vaksin itu sendiri. Jadi ini yang berita yang sangat menggembirakan buat beta. Berita yang sangat menggembirakan. Benar sekali. Di kalangan teman-teman nakes yang lain, dokter atau perawat atau bidan yang lain, apakah dokter sering mendengar juga cerita bahwa mereka bilang, kok takut? Apa ada cerita-cerita itu? Betul, jadi itu manusiawi sekali. Ada yang takut, ada yang ini nih aman kesing atau dan sebagainya. Tapi ketemu di ketemu nakes, ketemu belajar untuk membaca dan melihat berita-berita yang valid, bukan berita-berita yang cuma lewat WhatsApp atau Facebook dan sebagainya. Sehingga ketemu punya kepercayaan diri yang tinggi, karena sebelum ketemu vaksin juga ketemu sudah banyak membaca berita dari ketemu punya teman-teman sejawat sendiri lewat dari Instagram, live webinar dan sebagainya, bahwa vaksin ini sangat aman, terutama yang disuntik ketemu kan Sinovac. Dari sisi keamanannya sangat baik. Dokter sendiri terima vaksinnya kapan? Kemarin. Kemarin hari Senin ya? Hari Senin ya, betul. Berarti sudah berapa jam terakhir ini terima vaksin? Kurang lebih hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Apa efek yang dirasakan pasca vaksin itu, dok? Pertama sih kemarin sebelum divaksin emang beta pada saat tensi sedikit tinggi, karena wajar karena beta sedikit agak bukan grogi sih, kayak sedikit ada rasa takut saja. Tapi biasanya itu awal-awal setelah duduk 5 menit ditensi ulang, tensi udah normal lagi. Terus setelah divaksin gejala-gejala yang muncul pada saat divaksin sih yang ada normal saja, tapi pada saat berapa jam setelah beta vaksin beta tiba-tiba merasakan sakit kepala. Terus setelah sakit kepala beta rasa kayak mau demam. Tapi itu berlangsung kurang lebih setengah jam saja. Habis itu udah normal lagi. Dan sekarang segar bugar ini, dokter? Bos, segar bugar, sangat segar bugar. Terima kasih banyak. Pertama kali Kakak Vera dengan informasi tentang vaksin itu, apa yang terlintas di Kakak punya benar? Kalau menurut saya sebaiknya memang kita divaksinasi, karena menurut saya dengan vaksinasi kita sehat. Karena vaksinasi ini kan membuat kekebalan kepada tubuh. Dengan adanya vaksin yang diberikan kepada kita, dengan sendirinya kita yakin bahwa itu dapat memberikan kesehatan yang penuh kepada kita. Kalau kita tidak mau vaksinasi, bagaimana ceritanya? Sementara kita takut ini tentang corona ini, semua orang takut. Kalau tidak divaksinasi bagaimana? Kita bersyukur sekali karena pemerintah sangat peduli kepada kami, kepada kita semua bangsa masyarakat Indonesia ya. Sehingga dengan adanya vaksinasi ini sangat membuat kita itu mengurangi rasa takut itu. Iya. Ibu pernah baca berita-berita tentang vaksin di medsos? Banyak sih yang sangat menakutkan malah. Bagaimana respon ibu tentang berita yang menakutkan itu, bahwa vaksin itu setelah dipakai dia bahkan bisa mencelakakan begitu? Apa ketika ibu membaca berita itu yang ibu tanggapi seperti apa? Kalau menurut saya orang kesehatan ya, jadi untuk itu saya tidak berpikir yang lain-lain sih. Ya, jadi kalau memang itu ada tidak ini untuk kita masyarakat, ya kita berdoa saja. Kalau memang ini adalah hikmah Tuhan yang diberikan kepada pemerintah kita, berarti kita semua di masyarakat ini akan sehat. Karena kita harus percaya kepada pimpinan kita kan. Sehingga dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, hikmat yang diberikan dari Tuhan kepada pimpinan negara kita, maka kita semua. Nah, ibu punya keluarga kan, ibu punya suami dan punya anak. Nah, ketika mereka tahu bahwa tenaga kesehatan menjadi orang pertama yang akan divaksin, apa respon ibu punya? Maka itu ada ibu punya anak, ibu punya. Malah kalau suami saya mendukung sekali dengan adanya vaksinasi. Kalau anak-anak? Anak-anak juga sudah bersedia. Kalau memang harus divaksinasi, kita semua bersedia untuk divaksinasi. Di dalam keluarga ibu ada yang terpapar COVID? Tidak ada. Tidak ada. Iya.